que forcément des fois il y aura des moments de frustration, ce qui est obligé, et c'est à nous. 많은 선수들이 제 몫을 다 했고 또 골 넣은 선수나 골 그리고 넣지 못한 선수들. Ini pasti bisa membuat semua orang di Asia kaget. Begini pernyataan jujur dan mengejutkan pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik dan mantan striker timnas Prancis senior Karim Benzema usai timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto berhasil kalahkan Prancis U17 di babak 4 besar Piala Dunia U17 2025 tadi malam dengan skor 1-0 lewat gol Zahabi Goldie di menit ke-56 sampai terungkap satu rahasia besar ini. Benarkah demikian? Alhamdulillah yang ditunggu akhirnya datang. Erick Thohir mendadak ambil keputusan penting soal timnas senior Indonesia. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Wih, se-Asia Tenggara auto ketar-ketir. Penyerang Vietnam sampai tampak mentalnya hancur jelang SEA Games 2025. Apakah karena timnas Indonesia diperkuat sosok kelas Eropa ini? Yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda tepat hari ini, tepat tadi malam, suasana penuh kejutan menyelimuti Aspire Academy setelah timnas Indonesia U17 yang dilatih oleh Nova Arianto sukses mengalahkan timnas Prancis U17 dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan babak 4 besar Piala Dunia U17 2025. Gol tunggal Indonesia yang dicetak oleh Zahabi Goldie pada menit ke-56 mengakhiri harapan Prancis untuk melangkah ke babak 2 besar. Kemenangan bersejarah ini tidak hanya menjadi momen penting bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga mengundang reaksi luar biasa dari berbagai tokoh sepak bola internasional, termasuk pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik dan mantan striker timnas Prancis Karim Benzema. Kedua tokoh ini, meskipun datang dari latar belakang yang berbeda, memberikan pandangan yang mengejutkan dan sangat jujur mengenai kualitas tim Indonesia U17 serta potensi mereka di masa depan. Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam yang telah lama dikenal di dunia sepak bola Asia, menyatakan rasa kagumnya terhadap Indonesia U17 setelah pertandingan tersebut. Vietnam yang dalam beberapa tahun terakhir tampil dominan di level Asia, merasa terancam dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh tim Indonesia. Bagi Kim, kemenangan Indonesia atas Prancis bukan hanya sekadar kejutan, tetapi bukti bahwa mereka kini telah menjadi kekuatan yang tak bisa diremehkan. Keberhasilan Indonesia mengalahkan Prancis bukan hanya kemenangan dalam satu pertandingan. Ini adalah simbol dari perkembangan sepak bola mereka yang luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, saya sudah melihat tanda-tanda bahwa Indonesia memiliki potensi besar. Tetapi pertandingan malam ini memberikan bukti nyata bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim terbaik dunia, ujar Kim Sang-sik dengan nada serius. Pelatih asal Korea Selatan ini menyoroti aspek taktikal tim Indonesia yang sangat matang meski mereka dihadapkan pada salah satu tim terbaik dunia. Kim mengungkapkan bahwa meski Prancis menguasai bola lebih banyak di babak pertama, Indonesia tetap mampu mengatur permainan dengan sangat disiplin dan taktik menyerang yang diterapkan oleh Nova Arianto terbukti sangat efektif. Apa yang saya lihat di pertandingan ini adalah sebuah tim yang tahu persis bagaimana mengatasi tekanan, bermain dengan kolektivitas yang luar biasa dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Indonesia menunjukkan kedewasaan dalam bertanding yang jarang terlihat pada usia mereka. Mereka tidak hanya bertahan dengan baik, tetapi juga memiliki transisi serangan yang sangat cepat dan tajam. Dan yang paling penting, mereka sangat efektif dalam memanfaatkan peluang yang ada.
Itu bukan hanya soal keberuntungan, tapi soal kualitas yang sudah terbukti. Kim Sang-sik juga mengingatkan bahwa Indonesia dengan infrastruktur yang semakin berkembang dan kualitas pemain muda yang terus meningkat bisa menjadi ancaman besar bagi negara-negara Asia lainnya dalam beberapa tahun mendatang. Saya sudah melihat banyak negara berkembang di Asia, tetapi Indonesia memiliki kombinasi yang sangat langka, mentalitas pemenang yang didukung dengan bakat-bakat muda yang luar biasa. Jika mereka terus mengembangkan pemain-pemain seperti ini, saya yakin mereka akan menjadi kekuatan besar di Asia. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan, kita akan melihat mereka bukan hanya bersaing di Asia, tetapi juga di tingkat dunia. Saya sangat percaya bahwa kita akan melihat lebih banyak kejutan dari Indonesia di masa depan. Saya berharap Vietnam bisa belajar dari cara Indonesia mengembangkan tim mereka, dan kita sebagai pelatih di Asia harus lebih sering belajar dari keberhasilan mereka. Ini adalah titik balik yang sangat penting bagi sepak bola di kawasan ini, tutup Kim. Sementara itu, di sisi lain, Karim Benzema, mantan bintang Prancis yang telah mengakhiri karir internasionalnya, juga memberikan komentar yang cukup mendalam dan menggugah. Sebagai salah satu pemain terbesar yang pernah dimiliki Prancis, Benzema memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang kekalahan timnas U17 Prancis dari Indonesia. Dia tidak hanya terkejut dengan hasil pertandingan, tetapi juga dengan cara Indonesia U17 mengelola permainan mereka, baik secara individu maupun tim. Saya harus jujur, saya sangat terkejut dengan hasil ini. Prancis U17 memiliki banyak pemain berbakat dan saya percaya mereka memiliki semua yang diperlukan untuk mencapai babak 2 besar. Namun, Indonesia tampil sangat berbeda dari yang saya perkirakan. Mereka bermain dengan sangat terorganisir dan saya tidak melihat banyak kesalahan dari mereka sepanjang pertandingan. Ini adalah kemenangan yang sangat pantas mereka dapatkan, ujar Benzema dalam wawancara pasca pertandingan. Benzema memuji kualitas teknis Indonesia, terutama kemampuan mereka dalam mengelola bola dan membangun serangan dari lini tengah. Dia juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki pemain-pemain dengan mentalitas yang kuat yang jarang ditemukan pada usia mereka. Saya sudah melihat beberapa tim muda bermain di level internasional, tetapi Indonesia benar-benar menunjukkan sesuatu yang berbeda. Mereka sangat percaya diri dengan permainan mereka, tidak terpengaruh oleh nama besar lawan seperti Prancis. Mereka tahu kapan harus menekan dan kapan harus bertahan dengan cerdas. Gol Zahabi Goli misalnya adalah hasil dari kerja tim yang sempurna, bukan hanya kemampuan individu, jelas Benzema. Saya harus mengakui bahwa saya telah meremehkan Indonesia sebelumnya. Saya kira mereka hanya tim yang berkembang, tetapi malam ini mereka menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sekadar peserta. Mereka adalah tim yang sangat serius dengan masa depan yang sangat cerah, tambah Benzema. Mantan pemain Real Madrid ini juga memberikan pujian khusus kepada pelatih Nova Arianto yang menurutnya telah berhasil membangun tim yang sangat disiplin dan penuh dengan kepercayaan diri. Pelatih Indonesia sangat pintar dalam meracik taktik. Mereka tahu cara meredam kekuatan lawan dan memanfaatkan kelemahan yang ada. Pelatih seperti ini memiliki visi yang sangat jauh ke depan, dan ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang benar dalam pengembangan sepak bola mereka, katanya. Benzema yang telah bertahun-tahun bermain di level tertinggi sepak bola dunia menyadari bahwa Indonesia U17 memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh. Indonesia telah membuka mata banyak orang, termasuk saya. Saya percaya ini bukan hanya tentang satu kemenangan, tetapi tentang sebuah perjalanan panjang menuju kebesaran. Mereka akan lebih banyak mengejutkan kita di masa depan. Jika mereka terus melangkah seperti ini, saya tidak akan terkejut jika dalam beberapa tahun ke depan kita melihat mereka berlaga di Piala Dunia Senior.
Kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Prancis U17 jelas memberikan dampak besar bagi sepak bola Indonesia dan Asia pada umumnya. Ketika tokoh-tokoh besar seperti Kim Sang-sik dan Karim Benzema memberikan pengakuan terhadap kualitas tim Indonesia, itu bukan hanya sebuah pujian, tetapi juga sebuah tanda bahwa sepak bola Indonesia kini telah memasuki era baru. Dengan pengalaman dan taktik canggih yang diterapkan oleh Nova Arianto serta kepercayaan diri yang semakin tinggi di kalangan pemain muda, Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk menjadi kekuatan besar di dunia sepak bola. Bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun mendatang kita akan melihat generasi muda Indonesia tampil di pentas dunia dengan lebih percaya diri dan penuh ambisi. Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia meski sebelumnya kurang diperhitungkan, kini memiliki kesempatan untuk bersaing dengan tim-tim besar di dunia. Ini adalah babak baru bagi sepak bola Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga pada pengembangan potensi yang lebih besar di masa depan. Kemenangan melawan Prancis U17 hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan dan peluang. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara terkait kedatangan Timur Kapades ke Indonesia. Pelatih asal Uzbekistan itu belakangan ramai disebut sebagai kandidat kuat pelatih Timnas Indonesia. Erick menegaskan bahwa PSSI tidak memiliki agenda wawancara khusus dengan Kapades meski namanya dikabarkan masuk dalam bursa calon pelatih Garuda. Ke saya tidak ada komunikasi, tapi kalau dia memang masuk daftar 5 calon, ya biarkan prosesnya berjalan, ujar Erick di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 25 November. Namun begitu, Erick enggan memastikan apakah Kapades benar-benar termasuk dalam 5 nama yang sedang dibahas Badan Timnas PSSI. Saya tidak bisa bicara banyak karena semuanya masih dalam proses, lanjutnya. Kapades sendiri diketahui berada di Jakarta pada Jumat 21/11. Ia sempat menunaikan sholat Jumat di Masjid Istiqlal dan menjawab beberapa pertanyaan wartawan. Pelatih 44 tahun itu menepis anggapan bahwa kedatangannya terkait wawancara untuk posisi pelatih Timnas Indonesia. Meski demikian, rumor Kapades sebagai kandidat pelatih anyar Garuda terus berembus kencang, baik di Indonesia maupun di Uzbekistan. Erick pun meminta para pendukung Timnas Indonesia untuk bersabar menunggu keputusan final dari Exco PSSI. Kita berikan waktu kepada Exco untuk menentukan hasil wawancara. Tidak perlu terburu-buru, apalagi kompetisi baru berjalan lagi pada Maret nanti, tegasnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan keyakinannya bahwa Nova Arianto adalah sosok terbaik untuk memimpin Timnas Indonesia U20. Erick bahkan menyebut Nova sebagai pelatih lokal terbaik saat ini berkat pencapaiannya bersama Timnas U17. Nova sebelumnya sukses membawa Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025 sekaligus meraih kemenangan perdana Indonesia di ajang tersebut. Nova itu pelatih yang tak perlu diperdebatkan lagi. Dia yang terbaik dan layak mendapat kesempatan menangani Timnas U20, ujar Erick dalam keterangan resminya Selasa. PSSI resmi mengumumkan promosi Nova pada Kamis 20 November di GBK Arena Jakarta. Ia naik dari jabatan pelatih Timnas U17 dan mayoritas pemain U20 nantinya akan diisi oleh skuad U17 binaannya, membuat kesinambungan pembinaan bisa terjaga.
Nova sendiri menyebut tugas barunya sebagai kesempatan untuk melanjutkan proses perkembangan pemain muda yang sudah ia tangani sejak usia U17. Banyak hal yang harus diperbaiki, terutama mental dan disiplin. Itu yang saya bangun sejak di U17, ujarnya. Erick menegaskan promosi Nova adalah bagian dari standar baru PSSI dalam memberi ruang lebih luas bagi pelatih dan pemain lokal. Ia berharap publik mendukung langkah ini sebagai investasi jangka panjang demi membangun ekosistem sepak bola nasional yang lebih kuat. Rumor Giovanni van Bronckhorst sebagai kandidat kuat pelatih timnas Indonesia terus memanas. Setelah Patrick Kluivert gagal membawa Garuda ke Piala Dunia 2026, PSSI bergerak cepat mencari pengganti dan nama Van Bronckhorst menjadi yang paling disorot. Situasi makin ramai setelah Ketua BTN, Sumarji, diketahui terbang ke Eropa untuk melakukan negosiasi dengan sejumlah pelatih. Isu tersebut tak hanya menggema di Indonesia, tetapi juga sampai ke Inggris. Van Bronckhorst, yang kini menjadi asisten pelatih Liverpool, justru mendapat reaksi menarik dari fans The Reds. Banyak supporter yang tampaknya tak keberatan jika mantan kapten Belanda itu hengkang di tengah performa buruk Liverpool musim ini. Saya akan mengantarnya ke bandara, tulis akun @LFC_RobR. Akun lain ikut mengomentari, atas nama Van Bronckhorst, saya menerima tawaran ini. Respons itu menggambarkan rasa frustrasi fans terhadap staf kepelatihan setelah Liverpool merosot ke posisi 11 Premier League dengan 6 kemenangan dan 6 kekalahan. Banyak pendukung The Reds bahkan berharap John Heitinga, sosok yang membantu Liverpool juara musim lalu, kembali ke Anfield. Bagus, lalu bawa kembali Heitinga, ujar akun @chriskicks1091. Komentar lain juga terdengar serupa, termasuk seruan, "Johnny, pulanglah kawan, kami membutuhkanmu." Di tengah gojolak di Liverpool, peluang Van Bronckhorst menuju kursi pelatih timnas Indonesia tampak semakin besar. Meski begitu, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun perwakilan Van Bronckhorst mengenai pembicaraan tersebut. Penyerang timnas U22 Vietnam, Bui Phi Hao, menilai timnas U22 Indonesia sebagai salah satu pesaing terberat dalam perebutan medali emas sepak bola putra SEA Games 2025. Pernyataan itu ia sampaikan setelah kembali bergabung dengan skuad Vietnam yang mulai menjalani pemusatan latihan di Vũng Tàu sejak 24 November 2025. Phi Hao yang baru pulih dari cedera panjang selama 8 bulan mengaku sangat antusias bisa kembali dipanggil pelatih Kim Sang-sik. Di usia 22 tahun, SEA Games 2025 akan menjadi penampilan terakhirnya sehingga ia bertekad memberi yang terbaik demi meraih emas untuk Vietnam. Ini kesempatan terakhir saya di SEA Games. Saya akan berusaha keras dalam latihan, ujar pemain bek Kamex Binduyang tersebut, dikutip dari Detau 247. Sebelumnya, Phi Hao hanya bermain sebagai pemain pengganti pada 2 laga Vietnam di Panda Cup 2025 di Tiongkok. Meski menit bermainnya minim, ia menyebut pengalaman itu penting untuk memulihkan ritme bertanding setelah cedera. Kini ia mengaku sudah pulih sekitar 90% dan bertekad merebut tempat inti di skuad utama Vietnam. Berbicara soal peta persaingan, Phi Hao menyebut Indonesia sebagai lawan terberat. Thailand juga masih menjadi ancaman utama dalam perburuan gelar. Setiap tim kuat dan akan tampil habis-habisan untuk menang, tegasnya.
Vietnam dijadwalkan berlatih hingga 30 November sebelum terbang ke Thailand. Sementara itu, Timnas U22 Indonesia asuhan Indra Syafri akan berangkat lebih dulu pada 27 November 2025 dengan peluang membawa sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri. Nama Timur Kapadze menjadi perbincangan setelah dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. Kehadirannya di Jakarta pada 21 November 2025 memicu spekulasi bahwa ia tengah mengikuti proses seleksi. Namun, PSSI menegaskan belum ada keputusan dan pengumuman baru akan disampaikan setelah seluruh tahapan rampung. Kapadze bukan nama sembarangan. Pelatih 46 tahun itu membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dan tampil tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Ia juga mempersembahkan gelar Java Nations Cup 2025 usai menumbangkan Iran di final. Sebelumnya, Kapadze sukses menembus 2 final Piala Asia U23 2022 dan raih perunggu Asian Games 2022. Ia bahkan 2 kali dinobatkan sebagai pelatih terbaik Uzbekistan. Kapadze mengakui pernah dihubungi PSSI, namun menegaskan belum ada pembahasan resmi soal kontrak. Kini, federasi masih menyelesaikan proses seleksi sebelum menentukan pelatih baru Timnas Indonesia. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan sanak sahabatmu.